Jateng merupakan temu regional administrator se-Jawa Tengah yang diadakan di Universitas Tidar pada tahun ini. Teras Jateng sendiri merupakan ajian silaturahmi bagi jurusan Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Administrasi Publik di wilayah Jawa Tengah. Teras Jateng sendiri diikuti oleh kurang lebih 6 universitas yang berada di wilayah Jawa Tengah. Pada tahun ini juga, Teras Jateng mengangkat tema dengan kebijakan ketenagakerjaan dalam upaya peningkatan daya saing di Jawa Tengah menuju Indonesia Emas 2045. Nah, pada tahun ini juga, Teras Jateng mempunyai 3 klaster, yaitu yang pertama adalah ekonomi politik, yang kedua adalah sosial budaya, dan yang ketiga adalah kelembagaan. Pada tahun ini, Universitas Jenderal Sudirman mendapatkan klaster yaitu kelembagaan. Kami mengangkat judul penelitian yaitu adalah pelatihan kerja sebagai upaya pemerintah Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia. Perkenalkan, nama saya Cinde Sari Maturusman sebagai Ketua Penelitian Universitas Jenderal Sudirman 2018. Bersama ke-6 rekan saya yaitu Mei, Koiru, Lintang, Irna, Sylvia, dan Novia, kami akan memaparkan hasil penelitian kami melalui video berikut. Provinsi Jawa Tengah merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia dalam hal penempatan pekerja migran Indonesia. Namun, Provinsi Jawa Tengah juga merupakan provinsi terbesar kedua di Indonesia dalam hal pengaduan kasus pekerja migran Indonesia. Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 sampai 2017 mengalami peningkatan pekerja migran Indonesia pada tahun 2016 sebesar 3.213 orang dan 2017 sebesar 3.417 orang. Namun, peningkatan ini juga diiringi dengan peningkatan pengaduan kasus di Kabupaten Banyumas pada tahun 2016 sebanyak 40 kasus dan tahun 2017 sebanyak 42 kasus. Pemerintah Kabupaten Banyumas telah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Banyumas, yang salah satunya menyebutkan bahwa pemerintah Kabupaten Banyumas harus mengadakan pelatihan kerja melalui Balai Latihan Kerja Luar Negeri. Kami ingin mengetahui bagaimana pelatihan kerja di Kabupaten Banyumas untuk meningkatkan daya saing pekerja migran Indonesia di Kabupaten Banyumas. Gambaran umum pekerja migran Indonesia di Kabupaten Banyumas. Secara umum, daya saing pekerja migran di Banyumas dapat dilihat dari 5 aspek. Yang pertama, pengetahuan, yang kedua, keterampilan, yang ketiga, konsep diri dan nilai-nilai, yang keempat, karakteristik pribadi, dan yang kelima, motif. Untuk yang pertama, yaitu pengetahuan, kebanyakan pekerja migran di Kabupaten Banyumas, khususnya di sektor informal, masih sangat terbatas pendidikannya. Rata-rata pendidikan terakhir yang ditempuh yaitu SD atau SMP. Saat ini, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 menghapus syarat minimal pendidikan bagi yang akan bekerja ke luar negeri. Namun, Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Banyumas mengharuskan bagi setiap calon pekerja migran yang akan berangkat minimal harus mempunyai kemampuan baca dan juga tulis. Selanjutnya, dari segi yang kedua, yaitu segi keterampilan. Sebelum pemberangkatan, calon pekerja migran diharuskan untuk mengikuti pelatihan. Adapun pelatihan yang harus diikuti dari mulai pelatihan bahasa, keterampilan dalam mengurus bayi, keterampilan dalam merawat orang yang sakit, dan juga dalam mengurus rumah tangga. Yang ketiga, yaitu konsep diri dan nilai-nilai. Saat ini masih banyak pekerja migran di sektor informal, khususnya di Kabupaten Banyumas, memiliki konsep diri yang masih rendah. Di antaranya mereka masih rendah diri dan juga selalu manut terhadap perintah-perintah yang diberikan oleh majikannya. Yang keempat, yaitu karakteristik pribadi. Pekerja migran Indonesia di Kabupaten Banyumas secara umum mempunyai karakteristik yang baik, yaitu turut dan juga ramah. Dan yang terakhir adalah motif. Motif yang dimiliki oleh pekerja migran di Indonesia umumnya mempunyai 2 motif. Yang pertama, motif ekonomi, dan yang kedua, aktualisasi diri. Namun, kebanyakan saat ini, pekerja migran Indonesia hanya mempunyai motif ekonomi saja. Dari uraian yang telah disampaikan, dapat kita simpulkan bahwa daya saing pekerja migran di Kabupaten Banyumas adalah masih rendah. Selanjutnya adalah mengenai pelatihan pekerja migran Indonesia. Perlu diketahui, pekerja migran Indonesia berhak mendapatkan sebuah pelatihan. Pelatihan ini untuk meningkatkan kualitas seorang pekerja migran Indonesia sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017. Pelatihan ini bisa dilaksanakan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang dimiliki oleh pemerintah ataupun milik swasta. BLK milik pemerintah maupun swasta berada di bawah naungan Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah
Kabupaten Banyumas. Bagi PPTKIS yang tidak memiliki BLK-nya sendiri dapat menitipkan calon pekerjanya di BLK milik pemerintah. Tenaga kepelatihan merupakan salah satu persyaratan wajib penyelenggaraan pelatihan kerja. Di Balai Latihan Kerja Kabupaten Banyumas terdapat 6 tenaga kepelatihan yang terdiri dari 1 tenaga kepelatihan menjahit, 2 tenaga kepelatihan otomotif, 2 tenaga pelatihan kelas, dan 1 tenaga pelatihan kanvas. Di Balai Latihan Kerja Luar Negeri di BLK Kabupaten Banyumas sendiri belum terdapat instruktur tetap yang mengajari pelatihan untuk pekerja migran Indonesia. Oleh karena itu, Dinas bekerja sama dengan pihak ketiga yaitu adalah PPTKIS Kabupaten Banyumas PT Nayaka Kalyana. Mereka merekrut instruktur dari sana. Dalam hal kurikulum, pemerintah sudah mempunyai standar kurikulum pelatihan yang sudah ditentukan oleh Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia atau biasa disebut SKKNI. Terdapat perbedaan pelaksanaan kurikulum pelatihan di BLK pemerintah dan di BLK swasta. Di BLK swasta, calon pekerja migran Indonesia dilatih untuk lebih menyesuaikan diri dengan lingkungan dan dilatih untuk lebih disiplin. Namun, di BLK swasta tidak ada pengawasan secara rutin oleh pemerintah terkait pelaksanaan pelatihan tersebut. Kebanyakan calon pekerja migran Indonesia terkendala dalam hal bahasa. Banyak calon pekerja migran Indonesia belum mempunyai kemampuan sama sekali dalam bidang bahasa asing. Sedangkan dalam waktu 2 bulan, mereka harus mengikuti uji kompetensi agar mendapatkan sertifikat. Alhasil, hanya sedikit kemampuan bahasa yang mereka miliki. Dalam hal sarana dan prasarana, di BLK baik di BLK milik pemerintah maupun BLK milik swasta keadaannya sangat baik. Di BLK pemerintah ini contohnya, kita bisa melihat adanya sarana prasarana yang sangat memadai, mulai dari mesin jahit dan juga kamar mandi yang tersedia dengan 2 pilihan baik tradisional maupun modern. Ada ruang dapur yang tersedia kulkas, kompor, dan juga wastafel, ruang tamu dengan etalase, dengan rak buku, dengan meja serta kursinya. Dan juga di Balai Latihan Kerja ini, CPMI disesuaikan dengan negara tujuan dan pekerjaannya. Jadi sarana dan prasarana yang tersedia di BLK milik pemerintah ini sudah sangat memadai. Sumber pembiayaan pelatihan calon pekerja migran Indonesia di Kabupaten Banyumas berasal dari APBD Kabupaten. Namun, sebenarnya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pelatihan pekerja migran Indonesia bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten. Dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, pemerintah provinsi juga wajib menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kerja oleh lembaga pendidikan dan lembaga pelatihan kerja milik pemerintah dan atau swasta yang terakreditasi menyediakan dan memfasilitasi pelatihan calon pekerja migran Indonesia melalui pelatihan vokasi yang anggarannya berasal dari fungsi pendidikan. PT Dewi Pengayom Cabang Sokaraja untuk membayar gaji instruktur dan pemenuhan CPMI yang berada di asrama berasal dari dana yang didapat dari PT Pusat. Ibu asrama akan membuat anggaran setiap minggunya yang diajukan ke PT Pusat. Tujuan adanya pelatihan CPMI di BLK pemerintah selain untuk meningkatkan kemampuan CPMI, juga untuk mengurangi biaya yang harus dibayarkan CPMI kepada PPTKIS. Namun, karena terbatasnya anggaran, pemerintah Kabupaten Banyumas membatasi kuota CPMI yang bisa mengikuti pelatihan di BLK pemerintah. Sehingga, tujuan diadakannya pelatihan kurang dapat dirasakan oleh CPMI, karena hanya dapat dinikmati beberapa orang saja. Dari hasil penelitian kami merekomendasikan beberapa hal kepada pemerintah. Yang pertama adalah hal tenaga pelatihan. Sebaiknya pemerintah menyediakan instruktur tenaga pelatihan di Balai Latihan Kerja Luar Negeri yang khusus menangani pekerja migran Indonesia. Dan yang kedua, masalah kurikulum. Sebaiknya pemerintah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan kurikulum di Balai Latihan Kerja swasta. Dan yang kedua, sebaiknya pemerintah membuat kurikulum yang dapat menciptakan mental pekerja migran Indonesia yang mudah beradaptasi dengan lingkungan baru dan tetap layak dengan apa yang akan mereka hadapi di luarnya nanti. Yang ketiga adalah sarana prasarana. Untuk sarana prasarana dilakukan pengecekan secara berkala. Pengecekan secara berkala dilakukan dengan tujuan untuk mengontrol barang-barang yang tidak terpakai dan sudah rusak agar barang-barang tersebut dapat digunakan secara maksimal. Yang keempat adalah sumber daya keuangan. Sebaiknya pihak pemerintah dapat bekerja sama dengan pihak swasta maupun pihak lainnya untuk membiayai pelaksanaan pelatihan agar pelaksanaan pelatihan berjalan dengan maksimal. Teras Jateng 2018. Salam
AN.